membutuhkan angka 1 karena ada tandingannya. Begitu ya. Ketika saya mempelajari itu semua, persoalannya di sini Mas, umat Kristen itu ketika memeluk suatu keyakinan itu, mereka itu sangat kritis, tidak mau percaya begitu saja. Masa? Ya, ketika Anda mempercayai bahwasannya ilmu-ilmu deskripsi tentang sesembahan Anda itu bisa dibuat oleh makhluk. Namun ketika ditanya hubungannya sesembahan Anda dengan wahyunya itu bagaimana? Apakah sesembahan Anda itu memiliki kalamnya, memiliki firmannya? Itu hubungannya bagaimana? Itu harus ada itu penjelasannya. Ketika Anda mengatakan oh Allahu a'lam bishawab atau apalah itu ya, itu urusan dia, kita tidak sampai ke sana. Oh, itu main percaya-percaya aja. Asal percaya saja, oh sudah imani saja, yang penting ada nabinya, yang penting ada kitab sucinya, kata nabinya begini, kata nabinya begitu, sudah kita percayain aja. Deskripsi itu tentang sorry saya lagi pilek ya. Ya, lanjut Bapak. Tentang bagaimana sesembahan itu bisa. Orang Hindu juga punya ribuan. Kalau Anda kan mungkin 20 sifat Allah atau ilmu kalam ya. Hindu lebih banyak lagi atau 99 sifat Allah. Hindu lebih banyak lagi ribuan. Enggak. Ini aku bingung, Bang. Anda mutar-mutar dari tadi. Hebat Anda Hindu mutar-mutar dari tadi. Tadi Anda bilang Anda menemukan kebenaran nih. Ya, kalau kita bicara agama, yang ada sekarang ini kan istilahnya kita nggak ketemu langsung nih. Nabinya juga kita nggak ketemu langsung. Bahkan ya Tuhan juga nggak berbicara kepada kita secara langsung gitu. Kecuali ada yang kesaksian, wah saya berjumpa dengan Yesus gitu kan. Nah itu pun perlu dipertanyakan tuh, ketemu setan atau ketemu Tuhan kan begitu. Yang bisa kita lihat sekarang apa nih? Ya kitab sucinya, betul nggak? Betul tidak Bang? Mencerdaskan. Ya betul. Ya, jadi kan yang perlu kita uji adalah ini buku ini ada mengandung tipuan nggak gitu. Kalau mengandung tipuan artinya kita bisa berkesimpulan bisa jadi semua yang ada di dalam ini salah semua. Karena kita sudah mendapati ada ketidakbenaran. Ya, di kitab ini ada ketidakbenaran. Artinya perlu diragukan kebenaran kitab tersebut. Kan sesimpel itu sebenarnya. Kita mau lihat yang mana yang benar ya kita lihat saja kitab sucinya. Karena yang ada jejaknya cuma kitab suci. Selebihnya cerita orang, ya cerita dari kakek Anda dengar dari kakek lagi gitu. Itu benar atau tidak? Ya kita nggak tahu, ya kan kita nggak tahu. Tapi kita bisa uji kitab sucinya. Ya kita ujilah kitab sucinya. Contoh nih, Anda bilang Anda menemukan, saya dari tadi nggak dengar gitu. Sebenarnya apa yang menguatkan iman Anda bahwa Yesus itu Tuhan gitu? Anda bilang Yesus Tuhan gitu, sedangkan Bapak juga adalah Tuhan. Sampai hari ini kalau Anda menganut Trinitas masih pusing. Kecuali tadi saya ngomongnya sama orang Wanes. Kalau orang Wanes mungkin agak clear lah saya ngomong. Ataupun Unitarian. Kalau orang Trinitas kita tahu. Selalu mutar-mutar sampai, ya mungkin sampai lebaran kuda gitu. Oke, kita nggak masalah lah kalau kalian bingung dengan Tuhan kalian. Tapi kita lihat kitab suci kalian Bang. Kitab suci kalian itu kan sampai hari ini juga kita tahu kontradisi-kontradisi yang terjadi. Apakah Bang Mencerdaskan nggak pernah belajar kontradiksi yang ada di Bible? Halo. Sudah giliran saya? Iya, boleh. Aku nanya, Bang. Kalau bisa dijawab. Iya. Yang berkontradisi itu kan ketika orang yang tidak mengenal firman Allah atau firman Tuhan. Tentu menganggap apapun itu salah. Ketika dia anggap benar, berarti dia tidak punya iman. Ketika saya mengatakan kitab suci saya 100%, 1000% itu adalah firman Tuhan, lantas Anda mau apa? Anda mau kaji, kan begitu. Ya dikaji. Mari kita kaji. Apa yang menjadi pertanyaan Anda di sana, apa yang menjadi kejanggalan Anda di sana, ya silakan kita uji. Boleh. Di dalam keujian itu, nanti kita uji juga tentang itu firmannya dari siapa, itu perkataan siapa, itu sumbernya dari mana, dan apakah isinya itu bisa diaplikasikan, makna yang tersirat, makna yang tersurat, itu harus kita pahami dari sisi kita yang terbatas. Oh, boleh. Artinya Abang bisa menafsirkan lah ya. Kita mulai aja dari yang paling dasar lah. Kitab pertama kekristenan itu kan Kejadian, betul nggak? Iya. Oke, kita lihatlah dari kitab Kejadian ya.
Dikatakan, tunggu, di mana ayatnya yang dibilang ada dua benda nih Bang. Ya, diciptakanlah dua benda di langit, yang satu yang lebih besar, yang satu lebih kecil. Dua-duanya adalah yang menciptakan cahaya. Itu apa tuh Bang? Iya, itu ditafsirkan positif dan negatif itu ya. Oh, bukan bulan dan matahari. Bisa Nah, ini jadi udah baca. Kitab Kejadian karena 1:16 Bang. 1:16. Coba Bang mencerdaskan buka. karena adanya pun matahari, adanya bulan, karena adanya positif Iya, dan kita negatif. mulai aja. Ini kan kita mulai nih, Abang bilang pasti benar tuh. Wah, 100% pasti benar. Oke, kita mulai dari Kitab Kejadian 1:16 lah. Boleh? Silakan dulu. Oke, di 1:16 dikatakan, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang telah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Oke, yang menjadi benda penerang yang besar di siang hari itu apa, Bang? Saya rasa di sini kita sudah tahu ya, itu bahwasannya matahari. Oke, yang satu lagi bulan ya. Ya, bisa dikatakan demikian. Yang malam hari yang lebih kecil bulan ya. Cocok? Bisa dikatakan bulan. Ya. Cuman aku baru tahu, Bang, bulan tuh menghasilkan cahaya sendiri atau tidak? Ya, tentu dia hasil cahaya sendiri ya. Waduh, bulan menghasilkan cahaya sendiri, Bang. Ya, itu kan dari matahari. Tapi kan ketika kita di bumi, dia cahaya sendiri dari sana. Emang Loh, kapan Anda pergi bakar seperti lilin? Kan oh, begitu. ini Tuhannya yang nggak tahu atau gimana nih, Bang? Ini Tuhannya nebak-nebak sendiri. Oh, karena bulan bercahaya lebih kecil, jadi ditulis seperti ini. Ini artinya bukan Tuhan yang tulis nih, Bang. Ini mungkin penyair yang buat nih, Bang. Di sini dia bercahaya tidak bulan? Bulan tidak bercahaya, Bang. Bulan memantulkan cahaya, Bang. Loh, benar kok. Ketika cahaya bulan itu menyinari Anda pada Hmm. malam hari, itu Hmm. cahaya bulan apa cahaya apa? Cahaya matahari yang dipantulkan bulan. Sama kayak Aduh, gini, Bang. Abang pernah iya lihat cermin nggak? tahu. Gini, Bang. Abang lihat cermin, ya, saat siang hari, ya. Cermin tuh bisa mantulin cahaya ke mata Anda kan? Itu cerminnya yang bercahaya atau dia memantulkan cahaya? Mas, yang menerangi Anda pada malam hari, itu cahaya bulan apa cahaya matahari? Cahaya matahari yang Aduh, dipantulkan cahaya oleh bulan. matahari. Gimana sih? Cahaya matahari. Bulan, Mas, yang bercahaya. Bulan. Bang, kalau sekarang malah lebih keren lagi, Bang. Yang lagi menerangi saya ini cahaya lampu, Bang. Bukan cahaya bulan juga, Bang. Cahaya lampu nih di kamar saya nih. Iya, yang mengatakan cahaya matahari siapa? Iya. Sekarang, sekarang aku tanya, Bang. Abang kalau ngomong sama orang fisikawan, diketawain ini, Bang. Itulah kenapa banyak orang-orang Saya penemu, juga tahu itu. orang sains itu Saya rata-rata keluar dari tahu. Kristen. Namun saya di sini tadi kan untuk menguji Anda, apakah yang menerangi Anda pada malam hari itu cahaya bulan apa cahaya yang lain? Iya, cahaya matahari kan udah dibilang, cahaya matahari yang dipantulkan oleh bulan. Dipantulkan oleh bulan kan? Iya, matahari tapi Nah, kan? berarti Matahari kan? cahaya berasal dari. Berasal dari matahari lah, sumbernya, sang Aduh. sumber. Dengar, Anda harus dengar ya. Waduh, Bulan cahayanya dari matahari. bulan nggak ada cahaya, Nah, Bang. Bulan memantulkan, Bang. iya. Bulan, cahaya bulan itu dari matahari. Nah, dari bulan yang menerangi Anda pada malam hari, itu bersumber dari mana? Dari bulan apa dari matahari? Dari matahari? Aduh. Aduh, ini mungkin Bang mencerdaskan ini harus Dari kembali. bulan, Emang kau Mas. pikir Dari bulan. emang kau pikir Menerangi itu Anda cahaya dari bulan? Dari bulan. Oke, Itu dari bulan, bukan dari matahari. Dari bulan. Bulan dari matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jul. Ini kan enak, ya. Mencerdaskan ini. Aduh.
cahayanya dari matahari Aduh, tidak ada dipantulkan manusia yang di oleh dunia ini yang bulan. mengatakan Lah, kenapa kau bilang kita itu malam cahayanya ini dari kita berjemur di bulan? cahaya matahari yuk. Nggak ada. Wah, bulannya terang sekali. Bulan sabit. Loh, Gerhana bulan. Nggak ada Kali ini orang malam-malam. bulan Oh, ini cahaya Bentar, aku mau matahari. ambil terang makananku. sekali ya. Aku mau ambil makananku. Kau urus Aduh, dulu aduh. ya. Aku ambil Ya, gojekku dulu bentar ke bawah. ya. Mau tutup? Ditutup, Jul. Baru buka apa tutup? Jarang-jarang kita dapat si mencerdaskan. Kau gas dulu. Aku mau ambil Tak. makananku. Iya. Gojekku baru nyampe. Oke. Di mana? Di rumah? Iya, aku pesan makan baru nyampe dia. Kau urus dulu, jangan kabur dia. Ikat dulu. Pesan makanan Oh, iya. babi panggang, Beres. Mas. Anda jangan munafik, makan tuh. Babi panggang. Makanan paling enak babi itu. Kenapa panggang. Anda daripada makan daging kambing loh, bau. Yesus nggak pernah makan babi kok. Iya, tapi kan setidaknya dia ciptakan babi gitu loh. Katanya ikut Yesus. Gimana sih? Ikut Yesus Ikut itu apa yang Yesus dimakan itu, Yesus? Itu yang itu punya dimakan. aturan main tersendiri. Bukan hanya Lah iya, bukan makanya setiap kalau Yesus orang tak pernah yang makan babi, kenapa berteriak kau makan Tuhan, babi? Tuhan itu yang masuk surga. Bukan. Nih, kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan Makanya. dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapak yang di sorga? Jangan makan babi, jangan berzina, jangan membunuh, jangan berkata dusta, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Itu kehendak Bapak yang di sorga. Lah, abang menjadikan Yesus sebagai tandingan untuk Bapaknya yang di sorga. Tidak. Kenapa? Masih ngaku-ngaku pengikut Yesus. Mengikut Yesus. Gak nyambung. Anda setuju tidak ketika saya mengatakan Anda pengikut Yesus? Setuju Kalau nggak? ikut Yesus itu gini Romo, ikuti larangannya, jauhi Ya, perintahnya. gimana? Dibalik. Nah, jauhi perintahnya. itu betul. Larangannya itu dibalik. Mau. Gitu. Kalau jadi Ketika Kristen, saya mengatakan Anda itu pengikut Yesus, Anda terima tidak? Masya Allah, saya Oh, mengikuti. terima dong, saya pengikut Terima. Yesus. Terus kenapa setengah-setengah? Kok setengah-setengah? Iya, Apa ketika Yesus setengah-setengah? mengatakan, firman Allah mengatakan, bukan setiap yang masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskanmu, namun apa yang keluar dari mulutmu, apa yang masuk ke dalam Itu mulutmu akan Paulus buang yang lewat jamban, dan ngomong. itu sia-sia. Namun yang keluar dari Itu mulutmu Paulus itu yang menajiskanmu ngomong, bukan dan bagi banyak orang. Yesus. Kenapa Anda setengah-setengah? Hah? Itu Paulus yang ngomong, kawan, bukan Yesus itu yang ngomong. Jangan bawa cacat setara Kok ketawa? pikir. Itu bang, larinya ke situ dia. Loh, Aneh-aneh. itu Paulus yang ngomong, bukan Yesus, Pikiran kawan. Anda kotor, Paulus yang ngomong. Memang Paulus lah. Jadi Jangan kotor dong pikiran. Jaringanku parah Jernih ya. dong. ikuti larangannya. Lanjut Bang Palopo, jaringan saya parah nih. Ikuti larangannya, jauhi perintahnya. Itu. Aku datang bukan untuk menghilangkan, meniadakan hukum Taurat. Nah, kan gitu. Nah, dibalik pula, aku datang meniadakan hukum Taurat. Nah, itulah kalian. Harus dibalik, gitu loh. Tulisannya Jangan tidak. setengah-setengah. Kalau mengaku pengikut Yesus tuh jangan setengah-setengah. Bagaimana caranya Yesus nggak makan B2? Ya udah, kami nggak makan B2. Beliau bersujud, menyembah Tuhan. Kami bersujud, lalu menyembah Tuhannya. Apalagi? Puasa. Orang Farisi, iblis, orang yang tidak beragama juga sujud. Nah, Apa bedanya? Yesus ini iblis. Apa bedanya iblis? Orang yang tidak makan udang, orang yang tidak makan daging. Apa bedanya? Kelakuannya begitu, hanya menciptakan kebencian. Bang Palo, ini Hanya menjadi ini batu curang sandungan mencerdaskan bagi ini. sesama Bang manusia. Palopo, Apakah Bang iman Palopo itu kenapa menjadi batu diripot sandunganmu? mencerdaskan? Aduh.
Bang mencerdaskan. Bang Palopo kenapa Makanya diskusi di-report? itu yang Aduh, rapi ini dong. enggak Jangan yang lain berbicara, yang lain fair juga ini. berbicara juga. Ini enggak fair ini. Kenapa di-report dia? Aduh, parah kali mencerdaskan nih. Wah, siapa itu? Jangan nuduh-nuduh dong. Aku nggak tahu hal gitu-gituan. Ah, paling mencerdaskan yang report nih. Ah, mana tuh? Tiba-tiba hilang tuh. Jangan nuduh sembarangan dong. Aku nggak tahu begitu-begituan. Aku ini orang baik. Orang baik. Umurmu berapa, Bang? Mencerdaskan. Saya 40 tahun. Kalau Usia, kamu? usia. Oh, selisih dikit kita. Kamu berapa? Aku 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 kelahiran 86, 86, Oh, 86. Berarti saya Abang 83. tahun 83. Ya, selisih selisih 3 tahun ya kita ya. Iya, Di 2 mana, tahun Bang? lebih lah. Abang tinggal di mana? Saya tinggal di mana ya? Di rumah. Iya, alamatnya di mana? Kalau saya kan di Jember, Jawa Timur. Abang di mana, di NTT kah? Atau Oh, di mana gitu? saya di NTT, Mas. Oh, NTT ya. Iya, Tempatnya Pendeta Mel Ato itu ya? Pendeta Esra Soru ya? iya. Tapi saya, Mas, saya di Pulau Floresnya. Heeh. Kalau saya itu satu kampung dengan anak dengan Dewi Persik tuh kan dari Jember semua tuh. Iya, iya, iya. Kalau saya, Mas tahu kan komodo itu kan? Pernah dengar komodo, Mas? Apa komodo itu? Varanus Enggak komodo. pernah dengar saya. Enggak tahu apa itu komodo. Apakah pernah Anda dengar Labuan Bajo? Enggak pernah. Oh, berarti Anda butuh pengetahuan lebih banyak tentang Indonesia. Saya, Mas, Ya, pernah begitulah. tinggal di Tuban, Hmm. di Jakarta. Ya, pernah juga sih di Jakarta, tapi nggak lama. Saya pernah tinggal di Surabaya. Saya pernah tinggal di Jakarta. Saya pernah tinggal di Riau. Saya pernah juga di Makassar. Keliling saya, Mas. Ngapain? Kok pindah-pindah? Jalan-jalan. Dalam rangka apa itu? Ya, dalam rangka Hah? jalan-jalan, healing-healing. Tapi zaman dulu, Mas, tahun 2000 Ih, tahun 2002 sudah melalang buana, mulai berkelana. ngapa? Ngapain? Melanglang buana itu ngapain dalam rangka apa? Ya, dalam rangka kita kan punya pikiran. Kita punya negara Misi, Indonesia yang begitu misi, kaya. Kita jalan-jalan lah, Mas. misi ya, misi ya, misi ya. Misi kita itu adalah Misi enggak? eh, cari apa namanya itu ya? Cari sesuap nasi begitu. Ya, dapat hari ini, Oh, makan hari gitu. ini. Kerja maksudnya. Ya, dapat besok, Kerja. makan besok. Hmm. Bahkan saya di Blitar pun pernah juga, tapi nggak lama. Di Pacitan. Wah. Tapi saya lumayan lama di Tuban. Di Tuban saya hampir 3 tahun. Tuban, Jawa Timur juga, tapi Ini jauh dari... apaan dulu? Hah? Kerja apa dulu? Ah, Mas, banyak kerjaanku. Hmm. Mas, di mana tadi? Di Jember ya?
Saya di Jember, Jawa Timur. Oh, dekat lah sama Bali. Jember. Oh, Loh, eh mencerdaskan ini tinggal di Bali toh? enggak, saya sering ke sana aja, sering singgah-singgah aja. Oh gitu. Kalau Karena banyak Bang banyak mencerdaskan, kalau Bang saudara. mencerdaskan nih, kalau Bang mencerdaskan udah pernah makan komodo belum? Oh, komodo itu dilarang untuk dimakan, Mas. Itu dilindungi. Oh dilarang. Kalau buaya pernah makan nggak buaya? Buaya pernah, Mas. Buaya. Wih, Tapi yang gimana? Rasa usia-usia buaya tahun gimana? itu ya, yang usia setahun, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Enak itu. Kadal. Usia setahun Apa itu namanya? panjangnya bisa berapa itu? Ada satu Buaya meter kok itu, Mas. kadal? 1 meter itu. 1 meter? Ya. Wih, gimana rasa buaya? Itu panjang buaya itu kan ada kalau buaya muara, Mas, yang di sungai-sungai itu kan dia. Itu nggak terlalu besar buayanya. Jadi kita Iya, nangkapnya itu nggak rasanya buaya susah. itu seperti apa gitu? Seperti apa? Makan buaya itu Oh, seperti mirip-mirip makan apa daging gitu? daging ayam, Mas. Eh, mirip daging ayam ya? Iya, serius. Seperti daging ayam makannya. Selain saya perbatasan Bondowoso Selain. Wih, buaya rasa ayam. Bondowoso. Terus kalau kalau ular anaconda pernah makan nggak? Oh, anaconda saya rasa enggak belum. Kalau ular sanca sudah. Ular sanca sudah. Nah, sanca Ular yang badik kobra? itu loh, Mas. Tahu kan? Iya, kalau di tempat saya itu ular sawah katanya di Iya, tempat ular saya. sawah. Loh, kok kaget, Mas? Emangnya di Ah, sana enggak ada itu makanan itu? ada ular sawah di sini Iya, maksudnya namanya emang yang enggak ada yang makan. gitu. Loh, kalau di sini nggak ada lah. Yang makan biawak ada kan? Hmm, nggak ada. Ada. Orang banyak kok kawan saya di Nggak Jawa yang ada. makan. Kalau kalau Bahkan di kawan kita, saya itu makan kalau di daging babi Islam, pun. gini loh. Kalau di Anak Islam papa, mau itu kemana kalian? ada halal, ada haram. Ya, ya. Oh, ini makanan yang halal. Ini. Oh, Mas, ini makanan saya yang itu dari haram. tahun 2000, Ini. Hmm. 2002 sampai 2008 itu di Surabaya. Kawan saya itu banyak yang makan daging babi, daging celeng tuh loh, Mas. Ya, mungkin mereka Banyak. nggak tahu atau yang bandel-bandel. Iya, bandel memang. Ada Iya, satu itu mereka Mas, yang lucu Mas. bandel. Nggak pernah dia sentuh pun. Bahkan kalau makan pun, misalkan nih di tengah hutan, bukan tengah hutan lah, ibaratnya jalan-jalan di jalan raya di tengah hutan kan ada warung tuh. Di situ ada jual daging celeng. Udah yang itu. Yang itu udah. Terus Hmm. ular ular sanca, ular kembang sudah. Ular kobra sudah belum? Kobra sudah pernah juga Mas, tapi sekali ya dulu, tapi waktu Wih, di Riau, pernah di Riau juga saya. emang diapain itu ular kobra? Dipotong dulu ya lehernya? Iya, dipotong dulu lah kepalanya Mas, diapain dulu darahnya keluar. Kepalanya ke bawah kan gitu, diginikan dulu kepalanya ke bawah, lalu dipotong, lalu keluar darahnya, Hmm. dikusut-kusut gini ke Habis bawah itu, darahnya, udah. hmm. Habis itu Baru di dipanggang. baru dikuliti, setelah dikuliti ya belah lah, terus dipanggang dikasih kecap kan gitu. Wih, itu cuma dipanggang tok, nggak digoreng atau gimana gitu? Oh, digoreng mana enak Mas, dipanggang gitu seperti diasap-asapin sedikit kan enak dia. Wih, Kok kaget? Emangnya di sana nggak ada ya Mas yang makan kayak gituan? nggak ada di sini yang makan ular. Tapi kawan saya dari Banyuwangi Mas, itu kan dekat sama kampung itu.
itu makan dia Mas, kayak gitu-gituan. Ya bandel dia berarti. Ketika kami ke Bojonegoro, sampai di dekat konon katanya itu kuburan Anglin Dharma, dekat situ ada warung itu Mas, warung apa nama itu ya, belalang Berular. belalang goreng, itu dimakan sama dia, sama daging ular sanca itu dimakan sama dia. Mungkin nggak tahu mungkin. Karena menu di situ gini Mas, menunya itu ada belalang goreng, ada rabon, ada Rawon. pokoknya ada pindang, ada juga itu-itunya yang jual Oh, dia daging minta ular, yang jual belalang goreng. buat obat kali. Enggak Mas, makan. Bentar, Ada juga bentar. tuaknya, tahu kan tuak kan? Tahu tua, minuman keras kan? Iya, ada juga itu. Minum juga dia. Justru saya berarti dia diajak bandel oleh dia. dia ke situ. Dia bandel berarti dia. Ya Gini, bisa jadi. emang Tapi saya tahu emang kalau ini di dalam keyakinan dia itu tidak boleh. Kan pernah kutanyain sama dia. Ini kan di dalam agamamu pun ini nggak boleh. Ah, nggak peduli saya, ini enak katanya. dia Sudah. bandel berarti dia. Kembali ke topik nih. Hari gini masih pagan. Nih, mencerdaskan nih kan belum menjawab apa yang saya tanyakan dulu. PR-nya mencerdaskan. Betul kan? Aduh, apalagi nih Mas? Mencerdaskan nih Tritunggal apa Wanes? Saya Kristen Mas, pengikut firman Tuhan aja. Iya. Tritunggal itu tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab. Tidak ada juga secara eksplisit inilah Wanes, tidak ada. Betul. Tapi pemahaman Tritunggal itu kan mayoritas di kekristenan. Betul kan? Betul. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Betul kan? Betul. Betul. Nah, yang menjadi firman di Yohanes 1:14 yang menjadi manusia itu siapa? Firman-Nya atau sang pemilik firman yang menjadi manusia? Firman-Nya yang kekal bersamanya. Firman-Nya yang kekal bersamanya. Baik, firman-Nya sudah menjadi manusia. Sang pemilik firman jadi manusia enggak? Sang pemilik firman itu adalah hakikatnya, hakikat firman. Oh, ini Karena kok dibahas firman Allah firman itu lagi. Aduh, jangan bahas firman lagi. Putar-putar nanti dia si Apa? mencerdaskan. Putar-putar. Ya, jangan diputar-putar, kasihan dia. jangan takut dong, Julius. Enggak, aku kasihan lihat kamu. Bukan. Dia bingung. Iya, Yang dia mereka jawab akan yang bingung. jadi manusia. Enggak, tadi kan udah bahas kalau mereka Ah. tuh tetap akan bingung. Cuman tadi dia Oh, iya. berpatokan bahwa kitab suci dia itu adalah firman Tuhan. Tadi bahas itu aja udah salah kan? Kitab Kejadian aja baru ayat pertama sudah salah itu. Begini Baru saja mulai. deh, kita bahas itu Allah yang Esa. Enggak usah. Masalahnya Allah kalian nggak esa, Allah kalian 3. Iya, kita adu, kita uji. Enggak, tadi kan Mampu kita nggak, bahas kitab sanggup suci. nggak? Jangan adu Sanggup Tuhan, tidak? kita bukan lagi mau laga Tuhan. Kita mau lihat kamu nih mencerdaskan atau menyesatkan. Poinnya kan di situ. Ini mencerdaskan atau menyesatkan orang nih. Iya. Oke, kita Sebelum mulai ke dari kitab suci, Kejadian. Kita kembali kepada kitab Kejadian tuh, ya. Enggak, Tadi kan kita tadi Anda pahami ngotot dulu. bahwa tunggu. Tapi kita dapat kesimpulan tadi si mencerdaskan ngotot bahwa bulan itu mengeluarkan cahaya. Ya sudahlah, biarkan penonton yang menilai. Ya, siapa yang mencerdaskan, siapa yang menyesatkan. Kalau saya bilang bulan nggak mengeluarkan cahaya, sedangkan mencerdaskan karena mengatakan ya di Bible itu kebenaran mau nggak mau dia harus telan. Dia harus telan bahwa bulan itu bercahaya, nggak apa-apa. Terus Ya kita memang lanjut nih. iya. Oke. Ya, kita mulai Kalau dari saya di kejadian lagi. bulan, jelas Ya. saya mengatakan ini cahaya dari matahari. Kan begitu. Ya, ya nggak apa-apa lah, terserah kamu. Sama seperti misalnya aku titip uang nih kasih Romo nih. Romo, ini ya aku titip nih 100.000 kasih buat si mencerdaskan.
Itu duit dari saya ke Romo, kasih duit dari saya ke mencerdaskan atau dari Romo yang kasih mencerdaskan? Kamu kan bukan bersifat kekal, bukan bersifat pesan ilahi. Oh, loh ini kan matahari yang kita ngomong. Tapi nggak apa-apa lah. Iya, matahari itu kan ketika diceritakan di dalam kitab suci itu bersifat kekal udah. Matahari sifatnya kekal, luar biasa. Oke lah kalau begitu. Kan firman Mana ada Allahnya matahari? bersifat kekal. Aduh. Oke, kita lanjut. Ya, kitab Kejadian 1 nih. Kita kembali kepada Kejadian 1 nih, biar Ya, pelan-pelan sebelum kita ke kitab suci, kita pahami dulu siapa yang berfirman di situ. Kan begitu. Loh, ini nggak ada. Ini kita bahas Kejadian 1 nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi yang pertama diciptakan tuh langit dan bumi ya. Yang Anda baca di situ apa? Enggak, aku mau tahu yang duluan diciptakan tuh langit dan bumi Ya artinya. itulah, tidak mungkin ditambahin, tidak mungkin dikurangi. Jadi duluan ada bumi dan langit dibandingkan dengan matahari dan bulan, betul nggak? Ya silakan Anda baca saja di situ. Nggak, aku nanya Bang, nanti nggak ngerti kita. Kan kita lihat Anda mencerdaskan atau menyesatkan. Ya silakan Anda baca Oke. semuanya. Nanti kan kita simak. Oke, kalau kita baca ini adalah yang pertama diciptakan langit. Langit ini langit yang ada kita lihat ini atau langit di luar angkasa, Bang? Ya pokoknya segala langit lah. Gimana Sampai tuh segala langit? Tunggu. Pengertian langit ini kan gini, Bang. Langit ini dari yang kita lihat ini, yang kita mandang ke atas ini, atau yang di luar angkasa, Bang? Karena beda. Di luar bumi sama langit yang kita lihat dari dalam bumi. Segala langit-langit, segala-galanya. Cuman segala langit-langit. Nanti langit-langit atap rumah kita Yes. juga ada masukin. Ya itu konteksnya di Maksudnya situ. semua langit, Jul. Oh iyalah. Maksudnya semua langit gitu. Pada Oke. mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, segala langit dan bumi gitu, Jul. Oke, Lanjut. oke. Habis itu bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya air duluan diciptakan dong, betul nggak? Iya, itu cara penjelasan firman Allah kepada manusia. Oke, terus jadilah terang ya. Yang pertama sekali dilakukan kemudian adalah jadilah terang. Setelah bumi ada, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Yang aku bingung, Bang, ya. Ini yang terang ini siapa? Karena matahari belum diciptakan saat itu, dan gimana Tuhannya tahu bahwa itu satu hari? Karena kan ukuran di bumi yang namanya satu hari adalah putaran, ya, putaran bumi pada porosnya. Putaran bumi mengelilingi matahari, bukan mengelilingi matahari, porosnya yang keliling, bukan buminya yang keliling, ya, tapi porosnya doang. Sekali putaran poros kita itu satu hari. Nah, itu gimana tuh, Bang? Kan belum ada matahari saat itu. Yang terang tadi apa itu? Mana lah aku tahu yang terang itu apa? Itulah aku tanya sama kamu. Yang Yang pasti jelas- bukan matahari. Karena yang matahari belum jelas- diciptakan. Yang jelas terang itu bersumber dari matahari kalau siang. Iya, tapi di sini matahari belum diciptakan, Bang. Ini hari pertama masih. Nah, gimana itu? Ini yang kita tanya. Ya suka hati dia lah dijelaskannya di situ gimana. Astagfirullah, kok bisa suka hati ini, Bang? Ya iya, Kok itu kan pasrah? Jangan pasrah gitu hak firman dong. dia. Karena gini, kalau matahari itu hari keempat Ya diciptakan, Bang. kalau Anda berkompeten di hal sana, silakan Anda buat kitab suci sendiri. Nanti kita adu gitu loh. Gitu aja Waduh. kan repot. Iya, tapi kan ini mataharinya diciptakan hari keempat nih. Anda yang sudah ada, Anda malah protes. Kalau Ya, diadu dengan kitab suci Anda, baru mau saya. Iya, masalahnya ini salah, Bang. Itulah kita tanya. Tadi Abang pede. Yang salah itu kamu. Firman Allah itu sifatnya kebenaran di atas Oh. segala, bukan Oke lah. pembenaran. Kebenaran Kalau gitu yang ini terang ini siapa nih? Jadilah terang, lalu terang itu Ya, jadi. terang apa saja. Yang Apa itu? penting terang. Yang terang apa saja? Maksudnya apa itu, Bang? Terang Ya terang kepala kan di situ. Bang Al-Ayubi gitu. Bang Al-Ayubi kan kepalanya terang tuh. Kamu di situ bacanya apa? Nggak ada di sini, cuman jadilah terang, Ah, tapi itu dia nggak terang. tulis. Jadi terang kan? Iya, tapi dari Masa mana? jadi Terang gelap? itu, Bang, terang itu ada sumbernya atau gitu aja? Ya jelas terang itu ada sumbernya Ya, ya yang itu menerangi. sumbernya itu apa tuh di hari pertama ini? Sumber terangnya. Sumber kekuasaan dia lah terangnya. Astagfirullah. Bisa saja dia memakai matahari, terang matahari bisa saja. Iya, oke. Kita baca aja lah, biar teman-teman lihat ya. Ini nih.
Ya, Apa yang mustahil berfirmanlah bagi Allah, dia? jadilah terang nih. Ya, 1:3 nih. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama, Bang. Sedangkan matahari itu baru diciptakan. Nah, di sini nih. Nih. Di hari ketiga, Di hari keempat. Nih. keempat. Ya, baca yang 1:18 nih. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat, Bang. Nah, ini hari keempat. Saat Allah menciptakan bulan dan matahari. Menurut Anda yang mengeluarkan sinar itu matahari. Ya. Tapi di hari pertama, itu sudah ada terang. Ini terang dari mana nih? Apakah dari Kan kepala sudah saya kamu? katakan, dia menciptakan terang itu. Iya, tapi Anda sendiri yang bilang terang itu ada sumber. Sumbernya siapa? Ya, sumbernya dia, sang pencipta. Oh, jadi Tuhan sendiri yang jadi senter. Ya, senter kan terbatas. Kalau terang dari dia kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oh, jadi Tuhan sendiri ya, Allah sendiri yang menjadi terang itu. Ya, masa kamu, masa siapa, masa genderuwo? Oh. Iya, jadi Kalau dia gini, mengatakan Jul. di situ jadilah terang, ya terang itu jadi kan? Iya, terang itu jadi jangan Nggak ya suak-suak suka-suka dia kan? Tuhan lah, Jul. Itu kan suka-suka Tuhan. Ah, kenapa diprotes? Kenapa Anda protes ketika Anda Tuhan mengatakan jadilah terang? Iya, nggak boleh Yang, diprotes. Iya, yang Anda aku nggak harus, protes. yang Anda harus hebat ketika Tuhan bilang jadilah terang, maka Julius matikan terang itu. Assalamualaikum Itu Bang baru. Zul. Waalaikumsalam Bang, warahmatullahi ngomong. wabarakatuh. Enggak, Waalaikumsalam yang aku warahmatullahi bingung wabarakatuh. ini kalau seperti ini mencerdaskan atau membodohi nih? Bentar Bang Zul, boleh dikit Bang Zul. Ya, silakan. Ini katanya kalau iblis pun bisa menjadi terang. Gimana sama-sama terang dong? Bang Zul. Iblis pun bisa diterang, kata Bible. Nah Iya. kalau Tuhan bisa jadi terang, iblis jadi terang, gimana ini? Sama-sama terang. Laga terang mereka. Siapa Oh, lebih terang mereka ya. Iya, jadi kayak bola lampu itu kan ada yang lebih terang tuh. Kalau Betul. Philip ketemu Ostram kalah Philip. Kalau Philip ketemu Henok, menang Philip. Iya, iblis pun bisa jadi terang, kata Bible. Gimana ini? Tuhan bisa jadi terang, iblis bisa jadi terang. Gimana cara bedanya Bang Zul? Biar lebih banyak yang menerangi. Udah dibilang sama mencerdaskan. Begini, Suka-suka Tuhan lah. Jul. Kalau udah suka-suka udahlah kita kalah lah. Itu memang suka-suka Tuhan. Kan Saifuddin Ibrahim itu pernah sering kali mendendangkan itu, Jul. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itu kan kata Saifuddin. Iya betul. Jadi kalau Tuhan jadi terang, iblis jadi terang. Nah mana yang terang Tuhan iblis daripada Tuhan terang Tuhan? Ya Tuhan punya lah. Tuhan punya ini yang original. Kalau yang iblis KW nanti dibilang dia. Astagfirullah. Ya jangan gituin ya. Jadi biarkanlah penonton yang menilai, mencerdaskan atau membodohi umat ya. Biarkan teman-teman Kristen yang belajar lah. Kan di sini kita sedang belajar bersama ya. Jadi clear ya, benar mencerdaskan yang terang itu adalah Tuhan itu sendiri ya. Oke, lanjut. Silakan Alayubi. Seperti ini, begini Julius. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang kuucapkan. Oke. Ketika saya mengucapkan itu, saya bisa mempertanggungjawabkan. Karena sejak kekal, Allahnya orang Kristen itu, Allah yang benar itu, dia sudah maha ada. Maha segala-galanya. Ketika dia mau memakai terang itu, dia pakai. Iblis pun nggak diciptakan loh Bang. Nggak, tapi mencerdaskan. Tolong sebelumnya, anak-anak TK ini di mute dulu. artinya sebelumnya Tuhan itu belum terang lah ya. Setelah Belum terang. jadilah terang, barulah dia punya terang. Oh, jadi dulunya gelap. Gelap Sebelum loh. terang itu diciptakan, baru terang gitu. Betul. Dulu masih gelap mungkin. Jadi belum Oh. ditekan tombol on sama Tuhan. Teng, begitu Tuhan tekan tombol on, dia jadi terang. Oh, Gitu, Bang. berarti pada waktu itu Jul, pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, belum ada Yesus ya, belum ya? Belum.
Nggak tahu, coba Belum tanya ada. mencerdaskan. Nggak, jangan kita. Dia yang jelasin lah. Ah. Loh, kok Nanti, ketawa sih? nanti ngamuk mereka. Yang nggak jadi boleh. persoalannya, yang jadi masalahnya di sini. Gimana? Anda sanggup tidak kita membahas tentang Allah yang Esa itu? Karena ini menyangkut dengan Allah yang Esa. Enggak, sekarang gini Bang mencerdaskan. Yang jadilah terang itu artinya Allah itu sendiri atau Yesus yang jadi terang? Ketika Anda itu sifatnya terbatas, Anda kan hakikatnya makhluk, ciptaan Dia. Tentu Dia memakai kata-kata Cipta misalnya makhluk ciptaan dia ini siapa untuk nih? Oh, memakai- di dulu, diperjelas dulu. Ciptaan iya, dia ini siapa? Yesus kah atau Allah kah? Enggak, itu kamu nggak usah tahu, kamu masih anak-anak. Anak-anak Iya, diterangin dulu lah biar jelas. Iya, biar kita paham dia itu siapa. Iya, enggak usah kamu tahu Udah, dulu. Kamu masih anak. Ini urusan orang tua, nak. Ini biar jelas, Bang. Biar jelas. mencerdaskan. Dia ciptaan dia ini siapa? Kelas kamu di sebelah dulu, kelas kamu. Ini Jangan, urusan orang tua. membahlulkan, jangan sekeras. Sekarang gini, yang dia itu Anda bernarasi, tapi narasi Anda itu ngambang. Dia itu Ya, siapa? sekarang begini, yang bilang besok siapa? Hah? Yang dia itu siapa? Udah, ini urusan orang tua. Kamu ke sebelah dulu. Bang Romo, kalau sekelas gini, Bang Yang Romo. dimaksud itu adalah dia, kata dia di situ merujuk kepada siapa? Kepada Iya, kepada Allah siapa? atau Yesus? Itu yang ditanya. Ah, bingung kan? Bingung apanya? Bingung Kamu ke kan? sebelah dulu. Iya, dia siapa? Enggak, kamu ke sebelah Aku dulu. Kalau aku kamu cuma nggak ke sebelah- mengikuti irama permainanmu. Ini Dia itu rahasia orang siapa? tua. Ini rahasia orang tua. Kamu ke Oh, sebelah rahasia dulu. orang tua. Jadi Tuhan punya rahasia. Iya. Aduh, dia itu siapa? Bingung, Menurutmu itu siapa? Bingung kan? Ya sudah, kamu Tadi ke sebelah dulu. iblis bisa jadi terang, Tuhan bisa jadi terang. kalau nggak ke Sekarang sebelah, dia itu yang kamu- menciptakan, dia itu siapa? Kamu mute dulu. Kalau nggak ke sebelah, mute aja. Kalau tidak mute. Pak Julius, lanjut Pak Oke, Julius oke, dulu. oke. Gitu dong. Nggak, Coba kita- kita runut nih. Silakan Bang Julius. Ya, aku lagi mau bahas kejadian aja sama mencerdaskan. Mohon maaf. Kita bahas kejadian yang satu aja dulu, jangan banyak-banyak. Oke lah, tadi sudah dia jelasin. Terus kita lanjut nih. 127 ya. Mungkin ku bukain biar mencerdaskan baca. Karena aku rasa dia jarang baca juga soalnya. Oh, aku besarin dulu. Ya ini ya, 127 nih. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Kan? Tunggu, susah kali nih bacanya. Ya, aku bacain aja lah ya. Soalnya aku susah sambil zoom gini. Ya. Nih, kan dibilang diciptakannya laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepadanya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ya, jadi di sini dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan nih. Ya. Yang aku bingung, ini bukannya Hawa terakhir baru diciptakan, nih kok laki-laki dan perempuan sekaligus diciptakan nih. Iya. Itu kan firman Allah ketika dia menjelaskan apa yang menjadi kehendaknya. Ketika kehendaknya itu terrealisasi, maka di situ nanti ada ayat selanjutnya menciptakan Adam itu, Hawa itu dari mana Enggak, tapi ini diciptakannya. kan ini Itu artinya bukan penjelasannya. barengan. Enggak, ini barengan diciptakan atau enggak artinya? Di sini ditulis soalnya barengan nih, menciptakan laki-laki dan perempuan. Kehendak dia awalnya itu memang berpasangan. Ya itu Oh, artinya. berpasangan. Kehendak dia berpasangan, tapi ada nggak Malam realisasinya? pasangannya siang, negatif pasangannya positif. Pinter Jadi, kali dia Jul, malam hari. Kebaikan, kejahatan. Yang Tuhan, menjadi pertanyaan, iblis. yang menjadi pertanyaan adalah Tunggu. Ini seru nih. Tuhan lawannya iblis. Waduh, Tuhan lawannya iblis. Manusia itu ya memilih Tuhan, memilih iblis. Ini manusia Bukan lawan lawan. Tuhan lawannya Bukan iblis. Aku baru lawan. tahu. Tuhan lawannya iblis. Enggak, yang bilang lawan kan kamu, bukan saya kan? Loh, tadi kamu yang bilang loh, Bu. Ini masih ada Iya, videonya. saya yang bilang Nah. positif, Negatif. kawannya negatif. Tadi kamu bilang itu Tuhan, berkawan. Tuhan lawannya Tuhan. iblis tadi kamu bilang. Tuhan, Hmm. kebalikannya iblis.
Lawannya tadi kamu bilang. Iya, kita yang melawan itu. Astagfirullah. Pengetahuan kita yang melawan itu. Mau pilih yang mana Anda? Artinya Tuhannya setara dengan iblis nih. Soalnya lawan itu biasa setara gitu. Orang yang Enggak tidak lah. setara nggak mungkin jadi lawan. Oh, itu kan pemikiran Anda aja. Enggak, biasanya yang tidak setara bukan Ya, lawan, Bang. enggak, ya buktinya itu yang Anda katakan. Loh, kok aku yang katakan ini gimana sih? Itu barusan Anda katakan apa coba? Bang, ini perlu diputarkan nggak? Tapi kita rekam kok ini. Kita rekam dan penonton bisa dengar ulang ya. Yang Bahwa- Anda katakan barusan itu adalah Tuhan. Mau secara ngeles iblis, tapi betul? ngelesnya ngeles Iya, ngeles karena kan Anda ngeles yang bilang mobil. lawan. Di Yang mana-mana bilang lawan setara itu kan setara. Anda, bukan saya kan? Oke. Bang, yang namanya lawan itu tentu saja setara, Bang. Kalau nggak setara ngapain dilawan? Kayak contoh nih, Romo ya, Romo ini menantang saya. Karena Romo ini bukan kelas saya nggak akan gubris. Ngapain gitu? Oke. Gundul kamu dan gundul Romo kan terbatas oleh ruang dan waktu. Apa nih kok lari ke gundul-gundul ini? Makanya jangan dianalogikan yang enggak. Oh, Kita udahlah. sedang membahas tentang firman Ya, ilahi oke, gitu oke, loh. silap dia. Boleh. Jadi ini, Silap. Iya, Dimaafin aja Bang Zul, dimaafin aja Bang Zul. iya, jadi Iya. ini laki-laki dan Gundulnya perempuan. Romo belum tentu lebih panjang dari gundulmu kan begitu. Iya, dimaafin Perlu aja Bang Zul. sama-samain sih. Jangan ngasih analogi yang bukan-bukan dong. Kita membahas firman ilahi itu sifatnya ilahi, bukan semuanya Anda bawa ke materi ataupun fisik. Oke, Ini kan oke. sifatnya itu. Jadi kalau firman- Tuhan firman dari- lawannya apa? Tuhan lawannya? Iya, nak kamu ke sebelah dulu ya nak. Nah, Belum naik Tuhan kelas. lawannya apa? Kamu ke sebelah dulu nak. Tuhan lawannya Jangan apa rebel. dulu? Biar kita di sini pencerahan. di sini bukan tempat Anda, curhat, Nak. ya taruhlah saya belajar sama Anda ini. Anda kan bahasanya bahasa tinggi nih. Taruh saya belajar. Nah kalau Tuhan lawannya apa, Nak? Tuhan itu hakikatnya tetap pada esensinya sebagai penguasa, tidak ada tandingan sama dia. Berarti Namun, iblis Anda diciptakan. itu sendiri yang sudah diberi kuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, kasih budi pekerti, Andalah yang harus berperan Ini Yesus nih. Yesus tuh. terhadap apa? Terhadap Nah, Yesus nih. Tuhan ini Yesus Anda. ini. Anda mau memilih iblis apa Tuhan? Kan begitu jadinya. Berarti antara Tuhan dan iblis setara gitu. Yang bilang setara kamu ya. Ya, Enggak, Dek. saya cuma mengoreksi pernyataan Anda. Yang bilang Anda bukan koreksi siapa? Anda Aduh. sendiri koreksi omongan Anda sendiri. Aduh, saya nggak mengoreksi ngomong sendiri. Tapi Saya gini, cuma Anda gini. koreksi omongan Anda Biar ada sendiri. ujungnya Saya nih. tidak pernah koreksi kamu. Mencerdaskan nih, ini biar ada ujungnya, ya kan? Hati-hati kalau Tuhan ngomong. itu kan menciptakan laki-laki dan perempuan serupa dan segambar dengan Tuhan, betul nggak? Yang Anda dengar tadi Julius bacakan apa? Halo? Kok bilang betul? Iya, Tuhan kan menciptakan Iya, manusia langsung aja itu kepada serupa dan pertanyaannya. segambar dengan. Sudah jelas tadi Baik. begitu isinya. Eh, Pertanyaan Anda apa? Berarti, ya, rupa Adam serupa nggak dengan rupa Tuhan? Serupa lah, kan ditulis serupa nih, segambar. Segambar situ. Serupa dan segambar. Nah, kalau yang perempuan mirip siapa? Serupa siapa yang perempuan? Yang laki-laki kan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, kalau yang perempuan serupa dengan siapa? Meong. Mic-nya dibuka. Sorry, tadi ada anak. Oh, anak. Nah, kalau si Adam serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau si perempuan ini serupa dan segambar dengan siapa yang perempuan? Hakikat manusia, kenapa dikatakan baiklah kita menciptakan Adam menurut gambar dan rupa kita? Hakikat manusia ini sudah dikasih Hakikatnya kuasa. Romo, bukan mukanya. Ah, ini Romo ini nggak benar. Artinya hakikatnya ya, Bang, mencerdaskan ya. Dengar dulu, Julius. Oh, apa? Kalau Anda mau cerdas, dengar dulu, jangan mencela-mencela. Aku udah bantuin loh, Bang, mencerdaskan. Gimana nih? Tunggu Bang Dato, jangan dulu Bang Dato, biar dulu. Ya, biar silakan.
segambar atau serupa dengan Allah yang dimaksud di sini adalah cerminan dari sifat-sifat dari kehendak Allah itu sendiri. Ketika Allah mengasihkan firman-Nya itu kepada manusia, makhluk yang tertinggi yang diciptakannya, maka di sana manusia itu memiliki akal budi. Artinya dia mengerti adanya Tuhan. Selain manusia tidak ada yang mengerti. Ketika kita tanya kepada hewan, hewan belum tentu bisa berbicara dengan kita. Tentu Yang bisa kok hewan kita lah sekarang yang bisa bicara. mempunyai, diciptakan oleh Tuhan itu mempunyai akal budi. Maka di sini cerminan dari Sang Ilahi itu, kemauan atau kehendak dari Sang Ilahi itu tersampaikan kepada Oke. Adam. Iya, iya. Kepada Cuman manusia ini Bang sampai mencerdaskan. sekarang. Itu Ya, makna boleh, boleh. cerminan atau Bet- gambar dan rupa ilahi, bukan Oke. gambar dan rupa fisik. Ya, bukan Atau fisik. keturunan. Romo ini salah nih. Ya, bukan fisik ya. Aku Ya. bantu. Ketika yang Anda benar, memandang Bang, segala mencerdaskan. firman ilahi itu, Nah, yang benar ketika nih mana nih? Pada Begini, mulanya Julius, ciptakan kamu dengar langit dulu. atau pada mulanya firman? dengar dulu Julius, ketika Anda mengatakan, oh kenapa Anda tahu bahwasanya sesembahan Anda itu ada? Oh, Dia Maha Kuasa. Lalu ketika Anda berdoa bisik-bisik ataupun pakai toa Anda, apakah Dia dengar tuh? Oh, Dia dengar. Dia kan Maha mendengar. Hmm. Berarti Dia punya telinga dong. Hmm. Saya tanya, telinganya besarnya seperti apa? Tentu Anda tidak bisa menjelaskan. Oh, Enggak Dia semua Maha. harus punya telinga, Bang. Ya, Allah Maha melihat. Jangan kau pandang, oh berarti punya mata. Matanya sebesar apa? Tidak begitu. Kita membahas firman ilahi itu ketika firman ilahi mengatakan, baiklah kita menciptakan Adam menurut gambar dan rupa kita. Itu adalah cermin keinginan Dia. Apa menjadi keinginan Dia? Manusia itu hidupnya sesuai dengan ajaran Dia, kehendak Dia. Akan Inilah tetapi ketika manusia sudah diberi akal budi pengetahuan, maka manusia itu bisa melawan terhadap Sang Pencipta, bisa menurut, bisa juga dia berpaling menyembah berhala ataupun berpaling tidak punya Tuhan. Bisa. Sampai sekarang belajar realitasnya gimana, begitu. Bang, mencerdaskan. Tunggu dulu, Bang. Stop, jangan khotbah lagi ya. Jadi mendengar itu bukan pakai telinga, Bang. Jadi yang telinga Anda pegang fisik ini, ya ini cuman casing, Bang. Bukan Wah, bukan itu kan gara-gara ketika telinga. Anda memakai Diam dulu, standar kau. ganda. Diam Ketika dulu, kau. Diam dulu. Jadi telinga kamu potong pun, ya ini telinga luar kamu potong pun, kamu tetap bisa mendengarkan. Karena kamu mendengarkan tuh lewat gendang telinga dan itu adalah frekuensi, ya. Itu gelombang suara. Yang kita dengar itu gelombang suara yang kita ubah, ya, menjadi kita punya ini pendengaran. Itulah kenapa kayak suara-suara yang lain gitu kan, kayak contoh suara lumba-lumba kita nggak bisa dengar karena beda frekuensi. Ya, jadi pintar dulu gitu. Jangan bilang oh harus ada telinga baru bisa dengar. Ini dongeng anak kecil nih dari zaman dulu kayak itu aja. Ya inilah hasil dari ajaran yaitu seperti tadi gitu kan. Pada mulanya ya, terus dibilang bahwa bulan yang bercahaya. Gara-gara nggak pakai ini, nggak pakai akal, nggak tumbuh gitu Bang, mencerdaskan. Ini bukan mencerdaskan, membodohi dan terbukti kekristenan saat digunakan oleh Eropa, mereka ada di abad ke-8. Nggak bisa maju sense-nya. Karena seperti ini, kayak Bang mencerdaskan ini. Pokoknya imani saja gitu kan. Jadinya nggak maju-maju. Untunglah mereka tinggalkan agama Kristen, barulah mereka bisa bangkit ya. Alhamdulillah kekristenan ditinggalkan. Sehingga sense bisa maju. Kalau nggak, gawat kita nih. Ya. Jadi, buat Bang mencerdaskan, kita kembali nih ke kitab Kejadian deh. Jadi yang sebenarnya duluan ada nih firman atau langit dan bumi dulu yang duluan ada? Tolong ulangi lagi pertanyaannya, Mas. Ya, ini kan kitab Kejadian 1 kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sedangkan Yohanes kan pada mulanya firman. Jadi yang benar apa nih? Yang mulanya ini diciptakan langit dan bumi dulu atau diciptakan firmannya dulu? Oke. Berarti di sini Anda menanyakan dua aspek ya. Ya. Saya jawab mulai dari keeksistensian daripada Allah yang benar itu. Nggak, Saya mulai dari situ dulu penjelasannya. Ya, tapi jangan panjang-panjang, Ketika Bang. Anda menyandingkan di Yohanes 1 ayat 1 dengan Kejadian 1 ayat 1, maka di sini Anda harus memahami konteks dari firman Allah itu seperti apa. Ketika di Kejadian 1 ayat 1, nah, jadi mana duluan ada? Julius? Nggak duluan diciptakan Yesus atau duluan diciptakan langit dan bumi? Aduh, kamu Udah ini itu aja, jangan kau khotbah terlalu di panjang. langit bumi. Yohanes 1 ayat 1, sekarang beda lagi. Ya kan pertanyaannya simpel. Loncatnya kemana-mana, kutu-kutunya. Aduh, bagaimana ini Julius?
Loh, bagaimana? Yohanes 1 itu kan ayat untuk Yesus menurut kalian. Firman itu kan Yesus menurut kalian. Jadi pertanyaannya simpel aja. Duluan ada Ini Yesus kemana atau ini? duluan Yohanes ada 1 ayat 1 apa Kejadian 1 ayat 1 ini? Kan dibandingkan. Dibandingkan ini. Terus Duluan kamu ada. mau mengharapkan jawabannya kayak mana? Kayak mana pertanyaanmu? Coba ulang lagi. Ini Duluan. komparasi. Tunggu. Udah, Bang Datuk, biar aja dulu. Jadi duluan ada Yesus atau duluan diciptakan langit dan bumi? Duluan ada Yesus atau duluan diciptakan langit dan bumi? Begitu? Iya. Oke, Anda sebut dua ya, Yesus dan juga langit bumi. Oke, saya mulai dari Yesus dulu. Yesus Maka itu duluan nama dari kemanusiaan Sang Firman yang turun menjadi manusia. Kita ketahui Yesus itu lahir pada tahun yang ke-1 Masehi. Karena asal dari tahun itu dari kelahiran Yesus. Oke. Anda lahir tahun berapa? Udah, nggak usah dibahas aku lahir kapan. Iya. Pokoknya lahir Yesus lah. Berarti percaya Yesus kan? Iya, ya sudah Lahir ya. Yesus, oke. Iya. Nah, ketika Anda mempertanyakan itu, mana yang duluan Yesus? Tentu kemanusiaan Sang Firman itu lahir pada tahun Masehi. Tapi udah Yang ada itu. menciptakan, Allah ketika mempet- konteksnya penciptaan langit dan bumi, Ini Bang Jul ayatnya digedein Bang Jul. Nggak apa-apa, udah dikasih nampak tadi. Tapi menurut orang Kristen yang lain, yang main peta umpet sama Adam dan Hawa di surga itu Yesus. Itulah ada oke, ini kan saya suka ini Julius. Itu dong. Ya, Jadi yang mana? Anda sudah paham tadi Yesus? Iya, yang di dunia. memang Sudah. tahun Ya, satu bagaimana Masehi. tadi Yesus? Yesus itu apa tadi? Iya, yang Yesus tubuh manusia yang disalibkan kan satu Masehi. Sekarang aku tanya, Yesus itu kapan diciptakan? Karena kan Kristen ngotot ini, Yesus adalah permulaan. Yesus adalah ciptaan yang awal nih. Jadi yang mana yang benar? Duluan diciptakan langit bumi atau Yesus? Julius, Nah, saya mau mengasih pencerahan kepada Anda. Anda bisa tidak membedakan antara materi dan non materi, antara fisik dan metafisik. Anda bisa pahami itu enggak? iya, saya paham. Sekarang langsung aja. Paham, oke. Kalau Kita misalnya bahas kamu mulai bilang, dari Yesus ya, ya. Yesus ada tapi masih bentuk tubuhnya misalnya melayang-layang atau gimana. Tinggal Anda jelasin. Ini kok mutar-mutar gitu. Enggak, belum dijelasin Anda sudah Jul. takut muter-muter. Saya Mencerdaskan belum ini, menjelaskan ini. Jul. Mencerdaskan ini adalah satu-satunya debater Kristen yang tak pernah terkalahkan. Lanjut. Ya, silakan mencerdaskan. Yang mana duluan? Artinya Yesus sudah ada belum? Begitu Kalau dong. sudah ada, Di sini gimana bukan bentuknya? cari kalah menang. Ya, nggak Saya cari kalah menceritakan apa yang menjadi kebenaran dari hakikat ilahi itu sendiri. Ya, Ketika Anda mengatakan Yesus di dalam sebagian iman Kristen itu sudah ada sejak kekal sampai kekal. Itu hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah. Yang dipertuhankan kepada Yesus ini kan bukan soal tubuh dia ataupun rambut dia, kapan tumbuhnya, kapan panjangnya, bukan. Itu tubuh jasmani dia, memang ia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan Oke, bagi banyak boleh, orang. Ngerti. Menggantikan Kalau gitu, lembu jantan yang tak bercacat celah di perjanjian Oke, lama. ya, Itu ya. konteks dari kemanusiaan Boleh, Yesus. boleh. Namun hakikat keilahian Yesus itu adanya, itu keberadaannya sejak kekal sampai kekal, sudah kekal bersama hakikat keilahiannya yang Boleh. adalah Sang Firman, yang adalah Bapa. Iya, boleh. Jadi yang mempeta umpet di surga itu tubuh manusia atau Peta roh? umpet itu ketika bersifat materi atau fisik, Julius. Di Udah surga itu hanya Udah fisik? hakikat keilahian. Di dalam fisik. kemahaberadaannya itu, hakikat keilahian Allah itu tidak pernah kesepian. Dia kekal sampai kekal, sejak kekal sampai kekal. Itu sudah lengkap dengan firman-Nya, lengkap dengan Bang. rohnya. Bang, Dia itu tidak- ayat Anda sendiri loh. Kalau Allah itu kan, ya main peta umpet sama Yesus. Peta umpet sama Yesus, sama Adam. Mana Adam gitu kan? Nah, terdengar suara Allah jalan. Itu fisik atau enggak? Oke. Terdengar suara berjalan. Itu firman Allah sedang menceritakan kepada makhluknya yang terbatas yang namanya manusia. Ketika itu tidak diceritakan oleh dia, tidak dia menurut kehendaknya itu diceritakan kepada makhluk, maka makhluk pun yang mempercayai dia setengah-setengah, main percaya aja, asal percaya saja gitu. Oh, artinya Ketika firman-Nya itu itu cuma cerita ya? menyampaikan Asli secara nggak gitu? detail, maka kita dapat membayangkan atau merasakan tentu getaran dia dengan getaran kaki Julius
Ketika jalan kaki Julius tentu mungkin berbeda karena dia bersifat Oke. ilahi. Ini Kita artinya bersifat kiasan ya. fisik. Ini kiasan ini kata kalau mendengar bunyi langkah Tuhan Bukan Allah kiasan. yang berjalan-jalan. Kita kan belum pernah datang ke surga ataupun belum kita merasakan surga itu bagaimana. Ini bukan Maka yang surga, kita Bang. bayangkan di Ini sini Taman Eden, adalah bukan itu di surga, bukan di bumi, kan begitu. Astagfirullah. Itu yang kita bayangkan. Udah, karena saya sudah cukup sakit kepalanya, giliran teman-teman. Silakan Bang Handi. Assalamualaikum buat teman-teman yang lain. Salam. Diperjelas dulu tadi itu pertanyaan Jul. Duluan mana alam semesta daripada Yesus? Ini belum dijawab loh dari tadi. Diperjelas dulu di situ. Penonton penasaran loh. Oke, ketika anak bangsa belum ada yang cerdas memahami tentang konsep ketuhanan di dalam Kan bukan keimanan konsep orang lain. ketuhanan yang ditanya. Maka di sini, ya santai aja dulu bro. Maka di sini kita menjelaskannya itu sesuai dengan kapasitas kita yang mengimaninya. Ketika Anda bertanya duluan mana langit bumi diciptakan daripada Yesus. Yesus yang apa dulu? Karena Yesus di sini kan di dalam perspektif iman Kristen itu, Yesus itu nama dari kemanusiaan Sang Firman ketika firman Allah itu turun menjadi manusia. Itu konteks Yesus, nama Yesus. Stop. Ketika Anda Stop. menyandingkan dengan proses penciptaan langit dan bumi, jelas yang menciptakan Stop langit dulu, dan stop bumi dulu. itu Woi. adalah hakikat keilahian Yesus. Stop dulu. Keberadaan Yesus itu sendiri. Stop, panjang banget. Keberadaan memang kekuasaan Yesus dari itu, hakikat keilahiannya. Yesus apa dulu? Yesus memang ada berapa, Bro? Yesus. 1, 2. Yesus itu memiliki dui natur. Saya nggak Yang nanya dui pertama, natur. Yesus itu ada berapa? Yesus. Iya. Yesus itu ada satu. 1, baik. Yesus yang satu itu duluan mana dengan alam semesta? A. Yesus Oke. yang satu. B. Alam semesta. Yang mana duluan? Alam semesta diciptakan oleh hakikat keilahian Saya nggak Yesus. nanya alam yang adalah semesta Sang diciptakan Firman. oleh siapa. Kita kan membahas tentang firman ilahi. Pertanyaannya bukan siapa yang menciptakan alam Ya, semesta. pertanyaannya di sini kita tidak sedang menggabungkan antara pemikiran kamu yang sempit dengan firman ilahi itu maknanya Ya ini luas. lagi bertanya, nggak berpendapat. Yang bilang Didengarin kamu lagi pertanyaannya ya. bernyanyi siapa? Dengerin. Pasang telinga dulu ya. Duluan manakah Yesus yang satu itu dengan alam semesta? A. Duluan Yesus yang satu itu. B. Duluan alam semesta. Silakan. Oke. Yang kamu harus ketahui, hakikat keilahian Yesus itulah sejak kekal sampai kekal. Dia Kapok-kapok lo Jul. menciptakan segala sesuatu termasuk Enggak. langit bumi. Bang Handi, aku udah sakit kepala. Firman Allah yang awal-awal turun aja. menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus itu adanya itu ketika firman Allah itu turun menjadi manusia. Ya, Itu dia dinamakan dengan Yesus Kristus. Diulang lagi bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Duluan manakah diciptakan atau duluan manakah diciptakan ada? langit dan bumi daripada firman Duluan Allah turun manakah menjadi manusia. ada antara Yesus yang Duluan satu ciptakan dengan langit dan alam bumi oleh semesta? hakikat keilahian Yesus. Saya ulang kembali, dengarkan Nah, baik-baik. duluan langit dan bumi. Dengarkan. Udah. Sudah. Apa? Duluan langit dan bumi. Nah, dari daripada tadi. Hore, menciptakan udah dijawab Jul. Duluan kemanusiaan. Biar langit saya dan yang bumi. bantuin. Yesus. Biar saya yang bantuin. Dengarkan. Kemanusiaan Yesus dibandingkan langit dan bumi, lebih dulu langit dan bumi. Tapi Sang Firman, yang mana firman daripada Allah ini, nah duluan firman daripada langit dan Bukan, bumi. salah juga, gitu. salah. Oh salah. Hakikat keilahian Emang Yesus enak, yang salahin. menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Emang enak disalahin. Nggak, yang lebih konyol tadi dia bilang bulan itu mengeluarkan sinar ya. Aku disalah-salahin terus bilang bulan Enggak, membantu. gini aja Julius, kita kaji lagi bulan. Ayo. Enggak Di dulu. mana Anda menemukan orang yang Udah kita jalan lanjut, malam udah. Udah, Cukup, jangan udah gitu. dijawab. diterangi oleh Besok kita bulan. terbang ke bulan. Udah lu. Besok kita terbang ke Orang-orang bulan. Kena lu. mengatakan bahwasanya Kau itu yang bukan yang cahaya bulan, sebut-sebut itu bulan. cahaya Nah, matahari. kembali lagi dia kan. Kau yang sebut-sebut bulan. Iya, udahlah. Iya, cahaya bulan. Itu cahaya bulan, bukan cahaya matahari. Ya udahlah, terserah Iya, lu lah. ketika kamu berada di bulan, kamu mendapatkan cahaya matahari. Otakmu di mana, Julius? Waduh, Ya udah kamu pinter lah.
Dia yang pinter lah. Oke. Kecuali tadi Anda itu berada di bulan, maka Anda mengatakan, oh ini cahaya dari matahari. Ketika Anda ada di bumi, maka yang Anda dapatkan itu cahayanya dari bulan. Meskipun dipantulkan dari cahaya matahari. Tapi itu cahayanya bersumber dari bulan ketika Anda di bumi. Ya, sumbernya bulan ya. Sama kayak kemarin Romo kasih Iya, aku. ketika Anda di bumi Anda, itu Iya, dari itu bulan uang Romo, cahaya itu. bukan uang Handi. Ketika Anda di bulan, baru Anda mengatakan, oh ini cahaya matahari. Iyalah. Udah, kepala otakku di mana, Bang? Kok hilang? Gini aja kalau mau ke sono ya. Pertanyaan sederhana menurut kamu. Apakah bulan memiliki cahaya sendiri? A. Memiliki, B. Tidak. Ia tidak mempunyai cahaya sendiri. Namun ketika konteksnya di bumi, kita sedang malam, itu cahayanya yang kita rasakan, yang kita lihat itu dari bulan. Namun ketika kita sampai di bulan, itu cahaya dari matahari. Ya, iya. Kalau bulan bisa ngomong, inilah aku lagi. Kalau bulan bisa ngomong. Stop dulu, Kalau bulan tidak punya cahaya sendiri, dari manakah bulan mendapatkan cahaya? A. Dari Burundi, B. Dari matahari. Matahari. Jika bulan tidak memiliki cahaya sendiri, maka bulan ketika menerangi malam di bumi, maka kita merasakan cahaya itu datang dari bulan. Kita uji Cahaya yang datang dari Jawab bulan apa? itu, kita uji. cahaya yang datang dari bulan itu didapat dari mana? Dengerin. Cahaya yang dari bulan itu, bulan ini mendapatkan dari mana cahaya itu? A. Dari Itu yang Burundi. saya kasih tahu kepada Julius. Jawabannya, Julius, dengerin dulu ketika pertanyaannya. kita di bulan, Dikasih jawab Julius, pilihan jawaban. itu kita mendapatkan Mencer. cahaya dari matahari, Mencer. Julius. Dengerin. Kalau bulan tidak punya cahaya sendiri, Wow, bulan bisa itu, ngomong. jangan nyanyi. Lagi dengerin live dulu. YouTube. Oi. Malah nyanyi. Kalau bulan tidak punya cahaya sendiri, bulan itu mendapat cahaya dari mana? A. Dari Burundi, B. Dari matahari. Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Ya, terus bulan dari memang mana cukup dapat cahaya? kontroversial orangnya. Oh, jangan-jangan dia dari Amsterdam atau dari Ethiopia gitu? Dari bulan lah. Oh, Ada dari genset ya? bulan. Ada genset Dari bulannya. bulan. Ya, betul. Atau ada genset, bener genset. Enggak, bulannya Dari dibakar bulan. kali. Dari Bulan bisa bulan. dibakar nggak ya? Nggak bisa dibakar, wih. Nggak ada oksigen. Dari bulan kan. Anda jangan pernah mengatakan bahwasannya, oh itu bulan. Anda harus mengatakan, oh itu matahari. Karena ketika Anda tidak melihat bulan, Anda tidak sedang Gini loh, ini mengetahui bulan, bahwasanya bahasa bulan itu yang ada. ini ilmu yang pernah kita pelajari waktu sekolah. Oh, Melansir oke. dari NASA pernah Oh. ke sana, dengarkan Oh, iya, baik-baik. Bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya yang kita lihat dari bulan selama ini merupakan pantulan dari sinar matahari. Dengan kata lain, bulan memantulkan cahaya matahari yang jatuh kepadanya. Setuju atau tidak? Nggak setuju. Bukan masalah prosesnya bulan itu cahayanya itu seperti apa. Ada tali Ini seling nggak? Nah, konteksnya ada tali tadi. seling, Jul? Oh, saya Berat ini, mau Bang. ada tamu sebentar ini saya. Nanti lanjut ya. Kasih garam aja tamunya. Ini ada tamu pula. Nanti kalau ada Dokter Adi naikin Bang Jul.